Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama furidatis salatu wa umira bil hajji wat tawafi wa ush'irat al manasiku li iqamati dzikrillah fa idza lam yakun fi qalbika lil madhkuri alladhi huwa al maqsud wal mubtagha 'azamatun wala haibatun fama qimatu dzikrik. Allah. Innama sesungguhnya furidatis salat diwajibkannya salat, wa umira bil haji wa tawaf, dan diperintahkan untuk haji dan tawaf, wa ush'iratil manasiku, dan diramaikan al manasik, ibadah-ibadah, di iqamati zikrillah, tujuannya adalah untuk mendirikan ingat kepada Allah. Ya. Jadi kita sholat tujuannya apa? Liiqamati dzikrillah, untuk ya mengingat Allah. Kita haji tujuannya untuk ingat Allah. Jadi artinya ini semua adalah sarana, wasilah yang dibuat oleh Allah agar kita apa? Agar kita ingat iqamah, ya, di iqamati agar kita ini mampu apa? Mendirikan, ya, melaksanakan, ya, ingat kepada Allah. Usyiratil manasik, ya, diramaikan itu ibadah-ibadah. Ayo puasa, ayo sedekah. Tujuannya itu liiqamati dzikrillah. Ya. Makanya akhirnya dibilang orang alim, nanti akhirnya orang alim itu adalah orang yang ketika kita melihat dia, kita bisa ingat ke Allah. Nah, itu. Makanya kita dibilang suruh bergaul sama orang soleh. Itu maksudnya. Orang soleh ingat Allah. Iya. Jadi akhirnya kalau misalnya kita bergaul terus malah jadi nggak ingat kepada Allah, ya buat apa pergaulannya berarti, ya. Jadi sampai begitu, ya. Kita kalau ngeliat orang soleh itu kepengennya pas ngeliat orang soleh, astagfirullah, ingat dosa kita, ya, ingat betapa kayaknya nyaman hidupnya, lihat mukanya berseri-seri terus, ya, bagian susah ketawa baik, gitu, ya. Bagian banyak pecah ketawa baik, malah nyari musuh, ya. Ya, jadi selalu, ya, kalau ngelihat orang, ya, jadi artinya kepingin kita itu kalau dilihat orang malah justru mengingatkan dia kepada ya. Maka akhirnya nanti ini ada juga kaitannya dengan hadis Rasulullah, apa? Al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Ya, jadi saling mengingatkan. Maka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu hubungan seorang mukmin itu begitu, selalu baik. Ya. Nah, maka fa idza lam yakun fi qalbika lil mazkur. Nah, ini ntar pelajaran buat orang yang kelasnya udah agak naik dikit, udah rajin, udah rada rajinan sholatnya, ya. Fa idza lam yakun fi qalbik, jika tidak ada di dalam hati kamu lil mazkur, bagi apa yang telah disebutkan, alladzi huwal maqsudu wal mubtagha, yang dia merupakan tujuan dan sesuatu yang diinginkan, itu adalah azamatun, ya, adalah keagungan, wala haibatun, dan tidak ada kebesaran, fama qimatu dzikrik, maka apa nilai dari ingatnya kamu?
Ya. Jadi buat apa sholat, kasarnya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita sholat bukan tambah ingat, kita haji bukan tambah ingat, terus ya buat apa? Haji, nah gitu kan. Iya. Kalau haji sekali boleh gitu. Nah, kan kalau bahasa Sunda mah gitu, haji gitu, lain konotasinya. Boleh 3 kali hajinya musafir itu. Jadi kita haji itu bukan untuk agar dipanggil haji, bukan. Tapi haji itu juga ingat Allah. Ya. Jadi kita haji itu bagaimana syairillah itu, ya. Panji-panji Allah itu sesuatu yang meramaikan agama Allah itu betul-betul. Ya. Kita melaksanakan sholat, bahkan kita tawaf, ya, mutat. Gitu. Tujuannya adalah untuk ingat kepada Allah. Seolah-olah kata Imam Ghazali, kalau misalnya tadi sholat, haji, tawaf, ya, terus sama ibadah-ibadah lain itu enggak sampai kepada tujuannya, nah terus ngapain? Apa nilainya? Ada nilainya enggak? Gitu. Nah ini buat orang yang udah rajin sholat. Tapi nanti kalau orang yang belum rajin sholat, Rajin aja dulu. Yang rajin ini maksudnya biar dia naik kelas, ya. Bukan berarti akhirnya nanti ketika orang terus dia sholat rajin terus sholat kayak gitu udah mendingan jangan sholat dah. Bukan itu juga. Ya. Rajin aja dulu. Maksudnya biar sholatnya itu ada nilainya. Jangan sampai sholat yang dia lakukan itu enggak ada maknanya. Ya. Sehingga akhirnya nanti banyak orang-orang yang melihat bahwa ya sholat gitu masih ya yang sholat belum tentu masuk surga. Iya, surga. makanya yang sholat masih belum tentu masuk surga. Paling yang kagak sholat Lebih harusnya gitu. Ya, sholat masih korupsi gitu, buat apa? Ya. Nah, ya kan bukan berarti akhirnya sholat masih korupsi terus mending kagak sholat, salah. Maknanya harusnya yang masih sholat aja masih korupsi, apalagi yang kagak sholat. Gitu. Ya, harusnya begitu perbandingannya. Paling minim itu adalah orang yang ketika dia melakukan sholat maka dia tidak melakukan korupsi. Ustaz aja korupsi. Lagi sholat mah kagak. Lah, lagi sholat mau korupsi? Korupsi apa? Waktu. Nah, kalau itu iya bisa jadi. Ya. Maksudnya sholatnya dikorupsi, bacaannya ada nanti di sini, ya. Jadi bagaimana sholat itu dikorupsi, ya itu, ya, bacaannya, ya, Ada juga korupsi. rukuknya, lah iya ada, gitu. Ya. Jadi paling tidak pada saat dia melakukan sholat dia tidak melakukan hal-hal yang fahsya sama munkar, paling tidak itu, gitu. Pas dia waktu sholat. Iya, ya. Nah maka akhirnya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man lam tanhahu, ya, sholatuhu, ya, siapa orang yang tidak mencegahnya sholatnya dia, ya, siapa orang yang sholatnya tidak mencegah dia anil fahsya'i wal munkar, dari berbuat fahsya dan munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da, ya, tidaklah bertambah dari Allah kecuali semakin jauh, ya. Makanya deketan sini, Pak, deketan sini, deketan. Maju. Pak, Jangan jauh-jauh makanya. Kayak saya biar rata. Iya gitu, dekat gitu. Saudara itu. Iya. Cara baik. Hanya maju lah baik. Iya. Ya. Jadi emang apa? Ketika sholat dilakukan, lalu dia tidak tercegah dirinya untuk melakukan fahsya dan munkar, berarti ya sama Allah malah semakin jauh. Artinya sama Allah semakin jauh, ya ini mah perbandingannya nanti. Sama Allah semakin jauh masih ada hubungan sama Allah ketimbang orang kafir, ketimbang orang yang kagak sholat, kan gitu. Sekarang jangan ceritanya adalah ngapain sholat gitu.
masih udah sholat dia masih melakukan fahsya, masih melakukan munkar, udah mendingan jangan sholat sekalian lah. Masih mending ada bau-baunya ketimbang orang ada bisa gitu. Habis nyopet ya waktu itu juhur. Nyolong bismillah dulu ya. Ya kasarnya gitu, gitu, karena sholat itu adalah kewajiban yang nggak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan lama-lama lah iya, itu ada nanti di apa, saya lupa teks hadisnya di kitab Jawharatul Tauhid itu. Imam Bajuri menyampaikan, kata ada di zaman sahabat, ya di zaman Nabi, ada sahabat laporan ke Nabi itu ada seseorang sholat tapi masih melakukan maksiat. Kata Nabi, terusin sholatnya, jangan berhenti. Gitu. Nanti sholatnya itulah yang akan mencegah dia dari berlaku fahsya dan munkar. Jadi jangan, ya udah, mendingan jangan sholat dah. Itulah bismillah dulu, bismillah itu ketahuan ini. Ya, paling tidak, makanya saya bilang paling tidak pada saat dia sholat dia tidak melakukan fahsya dan tidak melakukan munkar, paling tidak itu. Gitu. Ya. Jadi artinya sholat itu akan apa? Mencegah ya seseorang dari fahsya dan munkar paling tidak pada saat dia melakukan sholat, paling tidak itu. Ya, syukur-syukur ya kalau dia pahami nanti ya seluruhnya itu adalah sholat nanti. Dia nyolong ke sholat, dia nyolong tas. Nah, ya biarin aja, masih mending sholat ketimbang kagak gitu. Ya, udah lama-lama. Karena nanti lambat laun dengan sholatnya itulah nanti dia akan sadar. Sholat itulah nanti yang akan menyadarkan dia. Pada nggak sekali sholat lah iya. Jauh. Makanya kan ada itu pernah saya bahas di surat Yunus, kalau ingat itu surat Yunus ayat berapa itu saya lupa. Itu. Jadi di sana teksnya itu Allah sampaikan dalam Al-Qur'an itu yahdihim rabbuhum biimanihim. Ya. Seolah-olah Allah ingin bilang Allah akan memberikan hidayah itu sesuai dengan kapasitas yang kita punya modalnya seberapa. Ada kemauan nggak dalam diri Anda untuk bertumbuh, untuk berusaha menjadi baik? Kalau dalam dirinya aja udah nggak ada keinginan, gimana mau dikasih? Harus punya dulu dalam dirinya. Saya mau bisa, saya mau. Dan sekarang maunya aja. Wadahnya dulu ya. Lah iya. Gampang. Nah itulah nanti yang akhirnya apa para ulama bilang ya, nanti Allah akan memberikan cahaya itu sesuai dengan kesiapan dirinya. Siap enggak dia menerima? Ya. Mabok ke sholat waktunya aja mau sholat gitu ya. Ya seharusnya nanti dalam fikih nggak boleh. Karena orang mabok itu kan akalnya setengah. Nanti dia harus mabok, nggak sama maboknya. Iya, gitu. Paling enggak jangan dalam keadaan mabok dah. Sholat. Maboknya kemarin. Ya, lah iya. Ya, jangan sampai terjadi itu. Gitu. Paling tidak dalam keadaan dia sholat dia nggak mau. Makanya kan akhirnya coba lihat kewajiban sholat itu ternyata katanya kabarnya dari asbabun nuzul kajian ayat-ayat Al-Quran, kewajiban sholat itu nggak langsung sholat itu wajib, nggak boleh ditinggalin, enggak, tapi bertahap. Orang mabok sholat. Nah, orang mabok sambil sholat lah, gitu. Artinya dalam keadaan mabok, jadi habis waktu sholat datang pada anak-anak dulu kan lebihnya gitu. Iya. Tapi sekarang mah pokoknya sholat udah wajib, paling wajib. Udah sekarang udah nggak ada lagi tahapan-tahapan itu, gitu. Ya kecuali tahapan-tahapan itu dilakukan bagi orang-orang yang tadi itu masih susah diajak sholatnya, jangan langsung neraka lu ya. Nah, orang udah udah antipati itu. Makanya agama kita itu kan coba lihat ya Allah, ini bulan Maulid ya, artinya Rasulullah itu kan apa? Inna arsalnaka
Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu, Pak. Rasulullah itu diutus ya sebagai rahmat. Apa rahmat itu? Rahmat itu kasih sayang. Ya, rahmat itu apa ya, orang semuanya mendambakan gitu. Dan itu lil alamin, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada mukmin, tapi kepada seluruh alam. Rasulullah berarti dirinya, jiwanya itu memperlakukan apapun dengan baik. Nggak ada yang diperlakukan kasar, diperlakukan buruk, apalagi diintimidasi, apalagi enggak. Semua diperlakukan baik. Dan bahkan artinya Rasulullah itu rahmat itu sendiri. Ketika alam ini belum diutus Rasulullah, kayak gersang, kayak nggak nyaman, kayak apa, membutuhkan, ya ada sesuatu yang kurang. Tapi ketika Rasulullah sudah diutus, alam raya ini langsung wow. Alamnya juga spoi-spoi. Tumbuh-tumbuhan sudah mulai tumbuh, dedaunan sudah mulai hijau. Itu karena diutus Rasulullah. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ajaran yang dilakukan oleh Rasul itu betul-betul ajaran yang ayo, bukan ajaran salah, kagak benar, lari kok, bukan golongan kita. Enggak ada kan. Rasul itu selalu berupaya sekuat tenaga merangkul semua orang. Semua diupayakan untuk ikut kelompoknya. Kalaupun memang nggak bisa, udah usaha maksimal nggak bisa, ya itu pun masih kepengen, masih mendoakan. Coba itu, ya. Maka kalau ingat cerita Syekh Sya'rawi itu cerita, kata Syekh Sya'rawi, ada orang anak muda yang mutasyadid itu sama agama karang, sama agama kalau diajarin sholat kudu sholat, yang kagak sholat itu mutasyadid, fanatik ya, sama agamanya keras, apa yang nggak ada di dalam agama seolah-olah haram, mutasyadid ya. Orang yang mutasyadid itu ya, akhirnya karena kemutasyadidannya, karena kekerasannya, karena kefanatikannya itu, akhirnya dia kepingin memberantas apa? Keburukan. Akhirnya keluarlah istilah istishhad. Istishhad itu adalah apa? Bom bunuh diri. Ya, mencari syahid. Ya. Yang ada bukan dapat syahid, tapi dapatnya sangit, bakar ya. Gitu. Ya. Kenapa? Karena cara yang dia lakukan istishhad itu bom bunuh diri itu. Dia datang ke tempat maksiat, lalu akhirnya ya dia menghidupkan bom dan membomkan dirinya mati bersama dengan orang-orang yang maksiat tadi. Gitu. Ya. Orang benar juga tujuannya adalah untuk apa? Memberantas kemaksiatan. Nyebutin tikus dibakar gudangnya. Ya. Lah iya kan. Nah, akhirnya kata Imam Sya'rawi, ente tahu nggak orang-orang yang berada di diskotik itu apa yang mereka lakukan? Kata si mutasyadid ini bocah, iyalah itu maksiat. Kalau maksiat berarti apa? Dosa. Iya, dosa. Kalau orang dosa, ketika dia mati lalu dia masuk neraka, masuk surga. Oh pasti neraka lah. Jadi dia komplain Gitu kan? bulan depan berubah kalau dibom. Akhirnya katanya pas udah pasti masuk neraka, ya. Oke. Kalau begitu, apa bedanya ente dengan syaitan? Katanya ke neraka juga. Kata Syekh Sya'rawi, apa bedanya ente dengan apa bedanya dengan syaitan? Lah iya, syaitan kan ngajak orang maksiat biar masuk neraka. Lah ente kan berarti membunuh orang yang maksiat biar ketika dia mati kan udah gak ada kesempatan lagi buat dia taubat. Apa bedanya ente dengan syaitan? Di mana ente dari umatnya Nabi Muhammad?
Umat Nabi Muhammad itu ketika ada orang Yahudi yang meninggal lewat, ya, dibopong tuh, lagi dibawa keranda, Rasulullah melihat orang Yahudi, kata Rasulullah, "Ya Allah, kalau dia dapat kesempatan masuk Islam, subhanallah, masih punya keinginan agar orang itu dikasih kesempatan buat hidup, kepengen gitu." Lah kita kalau ngelihat orang udah loh, nggak usah jadi kelompok gua, sono aja lah, nggak ada. Maka tuh orang tuh Iya, dasar lu. Lah, pemarsana kaila rahmatan lil alamin. Gitu. Nah, maka sholat itu ya diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Ya Allah, hebat. Coba lihat hadis Nabi, ketika hadis Nabi bilang ngajarin sholat, kata Nabi ngajarin sholat ke kita itu adalah hadisnya. Nanti kalau dalam ilmu hadis dibilang hadisnya adalah hadis fi'li, hadis perbuatan, ya. Jadi Rasulullah ngajarin kita sholat itu, kata Rasul apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Coba lihat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dalam keadaan sholat. Kalau kita sadari itu kata-kata itu, seharusnya sampai dengan saat ini ketika kita sholat itu seolah-olah kita itu punya keyakinan, harus punya keyakinan bahwa Rasulullah yang ngajarin kita sholat. Enggak? Loh? Hah? Halo? Ngerti kagak? Wah, Ya mau kemana? kata Rasul, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dalam keadaan sholat. Kita disuruh sholat dengan kita melihat Rasul lagi melakukan sholat. Jadi sholat kita teh kayak sholat Rasul. Enggak? Di bayangan kita sedianya turun sudah tinggal Rasul. Maka itu artinya Rasul itu selalu hidup sampai kapanpun, nggak pernah selesai hidupnya. Meskipun jasadnya sudah nggak ada, tapi kan selalu ada, nggak pernah nggak ada. Maka ketika kita sholat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Wah, Lah iya kan? Lawan bicara orang, kalau kita bilang kamu, berarti kamu itu ada di mana? depan. Ada di depan lah. Dalam bahasa Indonesia itu kan kata ganti ada 3. Kata ganti pertama apa itu? Saya. Kata ganti kedua kamu. Kata ganti ketiga dia. Lah kalau kamu berarti adanya di mana? Depan. Depan. Maka assalamu alaika ayyuhan nabi itu maksudnya Hadir. kita sholat ngelihat Rasul sholat plus, oke, plus beliau pun seolah-olah kita lagi sholat diajarin sama beliau, jadi Menghadirkan begitu ya. menghadirkan. Bagaimana kita menghadirkan? Makanya akhirnya kita lari nanti ke ihsan. Apa ihsan itu? Anta'budallah ka'annaka tara. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, menghadirkan. Oke? Fa in lam takun tara, jika kamu enggak bisa melihatnya, maka yakinkan diri kamu fa innahu yara. Dilihat. Allah selalu melihat kamu. Paham nggak? Jadi kita dalam diri kita merasa bahwa saya sholat dilihat Allah ini. Hah? Sholat bareng Rasul. Sholat bareng Rasul. Saya sholat lagi ngeliatin Rasul. Allah melihat saya. Kalau nggak mampu itu, paling enggak ya Rasulullah pasti ngelihat saya. Dikasih CCTV. Ada CCTV-nya yang sampai ke sana. Datang sholatnya gimana nih kata Rasul? Lah iya. Sholat udah main, wah Ya, coba jago aja. ya. Jadi sholat kita harus persiapannya harus betul-betul matang. Jadi berdiri itu ketika kita berdiri itu
berupaya meskipun ini sunnah ya. Jangan duduk orang duduk Jadi langsung berdiri langsung Allahu Akbar. Nah, persiapkan dulu semuanya ditabuk kita mau dari kemana kakinya kita. Ngejeber apa kagak? Ngejeber. Kurang nyeber, kabarin lagi. Ya sholat kan kudu kita lagi siap-siap dulu ancang-ancang. Kakinya lurusin dulu ke depan semua. Ya. Samping-sampingnya udah rapat apa belum? jangan ditegak Ketika berdiri tuh kita kan mau menghadap tuh kiblat itu semuanya kita hadapkan. Maka kaki kita tuh kan kaki kita begitu tuh kalau jalan ah. Ya. Jalan kan kita begitu jalan tuh. Nah, sekarang lagi mau sholat, kaki kita tuh seret. Lurus. Ketika imam bilang sawu sufufakum itu lurusin, perhatiin tuh. Nah, kakinya. Oh, udah. Terus sudah ngejeber, jangan ngejeber. Kata Imam Nawawi, paling enggak 1 jengkal antara satu kaki dengan kaki lain. Kalau bilang nggak boleh. Rapat banget kagak boleh, apalagi lebih. Maka kalau udah kakinya udah bener set, lihat samping kiri kanan, oh kurang. Ah, Pak maju Pak, belakang. Maju ke depan. Atau Pak samping kemari, nempel rapat-rapat. Itu maksudnya sawu sufakum tuh begitu. jangan kakinya Jangan malah kosong langsung kakinya dijeberin. nah harusnya orang masuk ya. Ini orang gimana sih malah Cek lagi. ya kasih orang kesempatan orang lah yang di belakang maju atau yang di samping pepet ke sini nanti yang belakang selalu maju. Di imam juga jangan buru-buru takbir itu saja. Nah iya imam gitu tentang imam langsung Allahu Akbar bahaya tuh tenang Lihat dulu pasukan. lah. Kadang-kadang. Ya bahkan kalau bisa bahkan dikasih nasihat nanti Siapa-apa kasih apa paling enggak syukur-syukur saya enggak bisa itu diupayakan tuh sebelum sholat itu dibilang nanti di akhir sholat atau sholat yang khusyuk yakinkan sholat ini adalah sholat terakhir untuk kita. niatkan dan syukur-syukur. Lah iya kan gitu itu bagus itu begitu itu. Jadi sekarang ketika kita sholat ini adalah sholat yang terakhir seolah-olah. Dapat kita kalau kita bilang sholat ini kita sholat lagi ya ini tenang aja lah. Lagi juara kan. Ntar ada. Coba kalau sekarang sholat terakhir. Hah? Benar-benar ya. Lah, kagak bakal sholat lagi ntar mah. Udah dengan buat ini tinggalin. Biar. Nggak jadi. Nggak jadi matinya ya. Nggak jadi matinya kan. Gua lawan malaikat G. Ingat banget. Udah lupa dia. Kan nggak jadi. Mati duluan nggak jadi. Jadi saat itu kita berupaya semaksimal mungkin terus dipersiapkan semuanya segala sesuatu. Maka coba lihat ketika ya Allah ya ayyuhalladzina amanu ila nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au segera. Bukan berarti segera itu buru-buru dengan pakaian yang enggak diperhatikan, bukan. Jumat itu adalah undangan dari Yang Maha Kuasa untuk orang-orang khusus, untuk orang-orang tertentu. Ya, sama bupati aja. Lah kita kalau diundang sama bupati mau kagak mau kan beli baju dulu yang rada kerenan apa? Dengan belakangnya cap bangun. Dibaca. Allah. Cap bangun. Coba itu Allah itu mengundang orang-orang tertentu untuk datang ke acara yang demikian megah, acara yang demikian hebat. Itu harusnya. Bukan kita sholat lah. Aduh, udah yang penting sholat mah, yang penting mah sholat syarat rukunnya terpenuhi, nggak kelihatan auratnya. Diundang sama Jokowi jalannya itu udah beda. Buat deh, udah kagak dilihat kita udah bukan saudara pisan udah itu udah. Udah pemain pakaiannya seminggu. Balik lagi.
Coba itu ya Allah. Kita udah belum kita berupaya bahwa hari Jumat itu dunia di sholati li yaumil Jumu'ah, kita betul-betul hari Jumat itu mempersiapkan untuk sholat Jumat itu benar-benar ini Allah yang undang. Pernah nggak tuh dalam hati kita itu? Sekarang belum. Gitu. Oh ini adalah undangan Allah, kudu ganteng, kudu cakep, kudu keren. Apalagi tidur, la ilaha illallah. Harus wangi ya. Ah, sampai marah itu. Keluar. Kata Prabowo, pergi, sana jadi sini. Kenapa itu bisa begitu? Pampres juga ya. Ah, jelek nih. Coba lihat itu sholat itu sampai harus menghadirkan itu semua. Tapi nanti itu dimulai dari apa? Berusaha sekuat tenaga dulu menghadirkan itu. Berupaya tuh. Tapi nanti sampai kepada titik nanti ada titik di mana pemahaman ihsan itu fa in lam takun. Jika kamu itu enggak ada, kamu merasa bahwa apapun yang kamu lakukan bukan kamu yang mengerjakan, itu semua adalah Allah, maka fa in lam takun, jika kamu tidak ada, maka tarahu, kamu akan melihat Allah. Kapan kita akan melihat Allah? Ketika kita merasa bahwa enggak ada kita sama sekali. Semuanya adalah Allah. Lalu pada prinsip berjumpa dengan Allah. Iyalah. Kita sholat itu akhirnya nanti tadi diawali dengan susah, tadi menghadirkan. Nanti ketika kita sudah mulai merasa bahwa apapun yang saya lakukan, persiapan yang saya kerjakan, semuanya sudah kerennya, ini bukan saya, ini adalah Allah yang kasihnya, Allah yang sudah ngebimbingnya, Allah yang sudah kasih hidayahnya, semuanya adalah Allah. Akhirnya dirinya nggak ada, saya emang nggak ada apa-apa, Jadi mana? Saya emang nggak ada apa-apanya. Baru di situ taruh, kamu bisa melihat. Iya kan? Kalau kitanya masih ada, egonya masih besar, ini semua saya, mana Allah? Kagak ada lah. Gak bakal berjumpa, gak bakal ketemu. Kita mulu, ya nggak apa-apa. Tadi berusaha dulu lah. Ono punya saya. Nah iya, ono hasil saya, ono kerja saya, semua saya. Tapi ketika semuanya hilang, yang ada hanyalah Allah. Itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan la ilaha illallah, la maujuda. Nah itu kan itu la maujuda illallah itu apa artinya? Enggak ada yang ada. Yang ada teh kagak ada. Coba itu. Aja gak ada. Lah iya, yang ada ini kan enggak ada ini. Yang ada hanyalah Allah. Kalau bukan Allah yang mengadakan, siapa? Gitu. Ya, jadi sholat yang kita kerjakan itu akhirnya harus shollu kama ra'aitumuni usolli. Maka akhirnya orang-orang soleh itu, para alim ulama selalu merasa Rasulullah itu nggak pernah nggak ada. Rasulullah itu selalu ada. Apalagi di Rodok ya. Oh, apalagi di sono mah. Kagak di sono, oke? Ada. Kita kagak datang, oke? Beliau selalu ya akhirnya kita terdipanggil juga ke sono ya coba itu ya Allah itu hebat lah ya. Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli itu coba hadirkan dalam diri kita bahwa memang ya tadi kita berusaha untuk menghadirkan itu. Sholat yang saya kerjakan itu memang betul-betul apa? Nah, saya diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa saya diajar? Kagak, saya belajar sama ustadz kok. Lah iya, ustadz belajar dari ustadznya belajar dari ustadznya belajar dari ustadznya, terus sampai kepada Rasulullah. Maka enggak selesai hadis yang tadi dibilang shollu kama ra'aitumuni usolli secara apa? Secara rasional iya. Tapi secara zauq nanti akan merasakan bahwa ternyata Rasulullah itu tidak pernah mati. Rasulullah itu selalu hidup.
Ketika Anda menyampaikan sholawat kepada Rasulullah, jangan Anda kira itu nggak sampai. Itu pasti sampai, nggak mungkin kagak. Kita mengagungkan Rasulullah, itu pasti sampai, nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena ya kita ini sekarang barang canggih ini nih, barang canggih nih. Kagak ngaji kan bisa nonton. Apalagi ya Allah, Ada di mana-mana tuh Ustaz. 5G ini baru ada sekarang, di zaman Rasul udah lebih itu pasti. Grab nggak ada juga. Gitu. Nanyain Ben, turun udah selesai. Di tengah tol lagi terus. Sampai. Maka tadi itu orang Islam itu dididik fa'in lam takun, maksudnya dididik bagaimana agar kita nih, bukan saya ini melakukan ini karena Allah, nggak ada yang lain, ikhlas, ridho, itu semua adalah Allah. Bagaimana itu tumbuh? Maka sholat yang dia kerjakan itu berharap sholatnya akhirnya, kalau itu Allah malu, dia mau curang malu, mau berlaku buruk malu. Maka itulah nanti akan mencegahnya, maksudnya. Maksiat gitu, nggak tengok dulu. Lah, malu. Kita sekarang malu sama manusia, tapi ternyata lebih malu sama Allah. Ya Allah nggak pernah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nomor keluarga malu kita. Jarang yang malu sama Allah bertata-tata. Takut sama manusia, sama KPK, sama BPK. Takut sama KPK, BPK, asesor. Lah, coba itu, ya. Bukan badan pemeriksa. Tapi ternyata, ya Allah. Ini makanya ya berharap sholat yang kita lakukan sebagai evaluasi tadi paling tidak. Nah, kalau misalnya sholat kita masih belum mampu melarang kita untuk melakukan fahsya dan munkar, maka kata Rasul, kita semakin jauh dari Allah. Ya, berupaya sekuat tenaga untuk dekat ke Allah gimana? Ya? Jangan fahsya dan jangan munkar. Lakukan kebaikan. Gitu. Semakin orang mengira dia dekat, padahal dia semakin jauh. Allah. Ya, nah itu nanti eksistensi kita, di mana eksistensi kita? Eksistensi kita itu, keberadaan kita itu seolah-olah. Ya, nah itulah nanti fana itu bagaimana mampu, ketiadaan itu justru malah mengadakan. Ya. Keadaan ada itu bahkan nanti akhirnya apa? Tiada. Itu kan? Ketika nanti bako Allah itu selalu ada, selalu kekal, kita kagak ada. Kita dari kagak ada akan menjadi kagak ada. Kita lahir ke dunia ada. Sebelum kita lahir ada nggak kita? Enggak. Ketika kita meninggal kagak ada. Coba maaf, kita sekarang kemarin punya ada orang tua yang udah meninggal, kakek yang meninggal. Dulu lagi beliau hidup ada. Sekarang ngobrol nggak kita? Ada nggak? Ngeliat nggak? Secara fisik enggak ada. Tapi secara ruh nggak ada ruh yang mati. Karena kata Rasul ketika, maka ini hebat ini. Kenapa salah satu di antara hal mayat itu harus disegerakan itu? Karena ternyata perpisahan antara, seolah-olah gitu, perpisahan antara jasad dengan ruh itu sesuatu yang menyakitkan. Maka ketika orang itu sudah berada di dalam kubur, kata Rasul, nanti ruhnya dikembalikan ke jasad. Balik lagi. Dia di situ. Masuk lagi. Maka segera buruan pulangin. Jangan dikasih lama. Dia mau masuk lagi. Kasihan. Seolah-olah begitu, seolah-olah. Ya. Selain ini, maka saya bilang salah satu di antara hal kenapa
orang yang sudah meninggal harus segera kuburkan. Karena kata Rasul nanti ketika orang itu sudah masuk ke dalam liang lahat, lalu nanti malaikat akan datang itu jasad ruhnya balik dulu ke situ. Ketika ruhnya sudah balik, nah baru malaikat datang. Jasadnya malah hancur ya. Jasadnya hancur tapi ruhnya tetap Di situ. di situ lah. Makanya ada namanya siksa kubur deh itu Nah berarti. itu. Ya, nikmat kubur ya di situ. Nanti orang tua kita ada di situ ya. Lah iyalah. Itu akhirnya seandainya nanti dia orang soleh, ya kan waktu ingat bulan puasa saya bilang, kalau dia orang soleh itu seolah-olah udah malaikat udah nanya udah selesai, udah jangan ganggu saya mau istirahat. Lah iyalah, orang soleh mau begitu, dia jangan ganggu saya mau istirahat. Nurut itu malaikat. Lah nurut lah, Gua tahu gua malaikat. di situ tidur udah aman udah. Sama tidur ntar Bangun-bangun pas udah teriakan yang kedua, trompet yang kedua itu baru dibangunin. Bang, Pelan-pelan dong. udah pelan-pelan kebangunin ya lah. Sekarang didupak. Orang soleh mau ngebanguninnya kayak pelan-pelan. Gua bangunin jenderal ya. Gitu. Teman guyur weh. Kopi dingin. Lah iya gitu. Ngomong ngebanguninnya pelan-pelan. Rasa dia. Iya saya bisa nih. Kopi dingin. Kalau buat orang yang kapur mau ngebanguninnya gitu berdupak. Buruan masa. Molor mulu. Apa yang mana sepatunya tentara mah itu ya. Lah iya kan keras kan gede kan. Allah. Beda Baik. ya. Ya. Jengkel. Jadi segera tuh mayat tuh. Kenapa? Karena antara jasad dengan ruh itu ya bareng terus. Tapi kalau yang kafir yang banyak dosanya mah di sini kan selalu takut gitu. Lah iya. Ya tetap aja dia sakit pak. Karena keterpisahan. Jadi ini sakitnya sudah bukan sakit yang sifatnya fisik, tapi sakit yang bersifatnya psikis. Bisa bunuh diri itu. Ya, lah iya kan. Kalau sakit yang bersifatnya psikis itu ternyata lebih sakit ketimbang sakit yang fisik. Sakit fisik mah, nah, Cuma dipotong luar ada darahnya sakit kesel. lah iya, gitu. Ya, itu Allah kudu hati-hati tuh. Nah maka akhirnya kembali tadi man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa berupaya supaya salat yang kita lakukan itu betul-betul shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi ketika cerita tentang haji, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik ibadah kamu. Kamu tawaf, kamu sa'i, ambil dariku tuh. Aku yang ngajarinnya, lihat aku. Jadi sholat kita, ibadah kita itu selalu bersama dengan Rasulullah. Nah itu bagaimana itu tumbuh dalam diri kita tuh. Maka sholatnya harus dari awal udah berdirinya perhatiin, kakinya tuh lurus. Nah, gitu. Ya, perhatiin kakinya udah. Oh ini kelebaran nih, rapetin. Nah udah rapetin berarti samping kosong, tarik. Atau belakang maju. Yang bagus kan ini rapat bawah Nah, rapat. iya. Enggak bisa kalau rapat ini. Iya maksudnya. Ini yang rapat ya. Nah, ini yang rapat. Ya, bahu yang rapat, kaki nggak bisa rapat kaki, bahu yang rapat. Gitu. Jadi jangan harus sempit banget sih ini. Jadi ada pengertian rapatkan itu seperti hanya kakinya doang. Nah, rapatkan itu rapatkan itu bahu, antar bahu. Ya, bukan rapatkan kaki. Karena antara kaki dengan bahu, tubuh kita kan gini kan, lebih lebar bahu, kan? Lebar bahu daripada kaki. Coba lurusin kaki kita tuh. Yang lebar kan Setan bahu. nggak masuk. Gitu. Kalau setan mau masuk yang tegang dari sini. Lihat rumah. Lumayan. Ya kegedean itu bolongnya.
Ya, kata Imam Nawawi paling nggak satu jengkal. Ya, jangan lebih dekat lagi, atau bahkan ya kalaupun jauh jangan terlalu jauh. Jadi sholat kita tuh udah dari awal udah illa ma'aqala kemarin itu, kecuali kita sadar yang sholat yang kita sholat kita sadar kaki gua bener nggak nih, tangan gua udah bener nih, gitu ya. Kalau sholat di samping Rasulullah nggak bisa sujud. Hah? Ya lah iya kan, kalau di Raudhah sholatnya kan sekarang udah enggak, tapi ya, udah enak sekarang, udah enak. Meskipun lari masuknya. Ya kan, jadi kembali bahwa bagaimana itu agar ya sholat yang kita lakukan itu benar-benar ya akhirnya menghasilkan produk apa, mencegah kita untuk melakukan fahsya dan munkar ya. Nah itu maksudnya. Tapi jangan juga akhirnya ya udahlah, daripada masih melakukan fahsya dan munkar masih sholat, kita nggak usah sholat dah. Kalau udah baik gua sekarang masih begini Salah, itu salah ya. Jadi jangan pernah berpikir untuk melakukan kebaikan ya, dan harus antara sholat itu harus baik lah, silakan. Yang terpenting sholatlah dulu, perhatikan sholat, perbaiki sholat, baik sholat aja ya, sholat aja ya. Nah, berharap nanti sholatnya itulah nanti yang akan mengajarkan, sholatnya itulah yang nanti membawa dia untuk melarang untuk melakukan fahsya dan munkar. Cukup ya? Ada pertanyaan nggak ada kan? Nakifuna walhamdulillah wallahu alam.